Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang kami hormati nenek mama, Cadia Pandai, dan khususnya para ulama dan zuama tentunya juga. Alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah subur atau kering, hujannya rahmat atau menjadi musibah, tergantung perilaku manusianya. Di dalam Al-Quran, satu kampung diberkahi atau tidak, itu digambarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kriterianya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Sekiranya satu penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Jadi apa syaratnya supaya kampung kita atau nagari kita ini penuh berkah? Harus beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ini sebetulnya ayat yang bersinggungan antara ayat Qur'aniyah dengan ayat kauniyah. Bersinggungan kuat antara teks-teks Al-Quran dengan fenomena-fenomena alam. Ini di ayat yang saya bacakan tadi ini tegas sekali. Kalau ingin mencatat di surah Al-A'raf ayat 96. Bahwasanya alam ini akan menjadi sumber kehidupan yang penuh manfaat atau menjadi sumber bencana, itu tergantung perilaku manusianya. Misalnya, saya pernah merasa aneh ketika di Jakarta dengarkan radio. Radio di Jakarta menyiarkan informasi yang agak aneh di telinga saya. Pohon-pohon di Jakarta sudah mulai menjadi ancaman bagi manusia. Saya kaget. Sejak kapan pohon menjadi ancaman bagi manusia? Oh, maksudnya usia-usia pohon di jalan-jalan raya di Jakarta sudah tua, besar-besar, dan kalau musim hujan dan angin kencang bisa mengancam para pengendara atau mobil yang parkir di sekitarnya. Saya juga pernah tersinggung ketika nonton acara di TV, acara hewan itu, Animal Planet, ya, di dunia hewan. Narasinya bilang begini, hewan-hewan buas di hutan mulai terancam oleh manusia. Kok hewan buas terancam oleh, yang sebetulnya terancam siapa? Manusia diancam oleh hewan. Jadi yang benar yang mana? Hewan buas terancam oleh manusia atau manusia terancam oleh hewan buas? Baik. Di statement pertama, tidak ada sebetulnya pohon yang menjadi ancaman bagi manusia, tapi manusianya lah yang tidak pandai mensyukuri nikmat pohon itu. Yang harusnya dirawat, dijaga, yang harusnya ditanam tunas yang baru untuk menggantikan tunas yang sudah tua, supaya terjadi regenerasi dan penghijauan yang lebih baik.
Tidak ada hewan buas yang menjadi ancaman bagi manusia sebetulnya, selama hewan-hewan dibiarkan hidup pada tempatnya. Ketika saya melihat perbukitan di sekitar Sonsang ini, indah sekali. Tapi ketika mata saya tertuju kepada Bukit Kapur yang sudah mulai rusak, mata saya dari Jakarta mulai, yang tadinya saya videokan begitu indah, ketika melihat Kapur saya balik lagi video saya, karena ini akan menjadi ancaman bagi ekosistem. Apalagi kalau nanti sudah uang yang ada di kepalanya. Manusia lebih buas dari semua hewan yang paling buas kalau di kepalanya sudah uang. Tidak ada lagi namanya alam takambang jadi guru itu. Yang ada alam ditebang supaya jadi uang semua. Alam dirusak supaya menjadi uang. Di Jawa ada satu cerita. Saya sedang menceritakan bagaimana keimanan dan ketakwaan ini mendatangkan keberkahan bagi satu kampung. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk satu negeri itu mau beriman dan mau bertakwa, kata Allah, akan aku bukakan barokatin. Barokah itu apa ya? Tahu definisi barokah? Al-barakatu hiya, gitu, dari akal kata as-subutu wad-dawamu. Barokah itu dari akar kata yang artinya terus menerus. Bahwa keberkahan atau manfaat seperti hujan hari ini turun, ya, itu akan terus menerus mendatangkan manfaat selama penduduk negeri di Sonsang ini khususnya beriman dan bertakwa. Contoh, ini karena bapak-bapak tinggal di daerah yang subur, jadi kurang bersyukur biasanya, kurang melihat. Dulu waktu saya kuliah di Madinah, salah satu kaki lemari saya patah, lemari baju saya. Saya pikir saya berada di Indonesia. Saya keluar asrama, kemudian mencari patahan kayu di Arab. Saya tidak terasa jalan 100 meter, 200 meter, 300 meter. Saya sudah berjalan lebih 1 kilo. Saya lupa kalau saya sekarang berada di Arab. Yang tidak segampang di Indonesia menemukan patahan kayu. Saya baru sadar, jadi saya harus cari batu di sini. Karena di sana tempatnya batu. Betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini susah ya. Ada tanah kering. Ada tanah kering. Tidak ada pepohonan. Kalau saya siram pakai air sumur, kira-kira akan tumbuh gak pohon pisang di situ? Tanah kering, saya siram pakai air sungai atau air sumur, kira-kira akan tumbuh gak di situ pohon pisang? Tidak. Karena air dari bumi beda komponennya, ingredientnya dengan air yang turun dari langit. Sehingga digambarkan di dalam Al-Quran itu kehidupan dunia ini Allah gambarkan. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam surah Yunus ayat 24. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi ini secara gampang Allah sederhanakan seperti ini perumpamaannya. Adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya, karena itu tanaman-tanaman di bumi. Jadi ada tanaman, ada tumbuh-tumbuhan. Apa bedanya? Tanaman dengan apa bedanya? Tanaman adalah pohon-pohon yang kita tanam, padi-padi yang kita. Kalau tumbuhan, pohon-pohon yang tumbuh dengan sendirinya tanpa kita
tanam. Pertanyaan saya, lebih banyak mana yang tumbuh di bumi? Yang kita tanam atau yang tidak kita tanam? Seandainya kita bisa bernafas karena tumbuhan yang kita tanam, kira-kira cukup nggak? Tidak akan cukup. Untungnya kebanyakan adalah oksigen itu dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan yang tidak kita bilang apa seharusnya kalau melihat rumput itu? Alhamdulillah. Itu orang beriman. Orang beriman itu kalau melihat rumput, alhamdulillah. Tadi ada yang berkata kepada saya di mobil, Ustadz coba perhatikan, itu kan gunung kapur, tapi kok pohon-pohonan lebat di atasnya. Biarlah orang pertanian yang menjawab itu. Coba lihat di tepi-tepi selokan. Di situ ada batu tapi kemudian tumbuh rumput-rumputan atau lumut-lumut itu semua. Orang beriman dan bertakwa kalau melihat itu bukan cuma mengucapkan alhamdulillah, tapi pasti dia akan merawat lingkungannya. Pasti dia akan menjaga lingkungannya. Alam ini begitu indah. Kita berada di antara perbukitan, seakan-akan kita dihalau dari angin kencang. Di Jawa, ada satu kampung kering kerontang. Tapi ada seorang nenek selama 7 tahun. Berarti dari usia 63 sampai usia dia 70 tahun. Berarti masih muda ya. Ya Pak. Ibu-ibu usia 70 tahun berarti masih menstruasi. Enggak, yang keluar apa itu ya kalau usia segitu. Maaf saya bercanda sedikit. Dia tidak pernah mengeluh. Orang-orang di kampung kemudian anak mudanya karena hanya panen belum tentu setahun sekali. Itu pun kalau panen setahun sekali hasilnya belum tentu memuaskan. Akhirnya terpaksalah menjadi buruh di kota-kota. Mereka yang sekolahnya tinggi di kota tidak lagi mau kembali ke kampungnya. Lupa kacang dengan kulitnya. Kecuali Pak Kasmen dan teman-teman mudah-mudahan. Dan semua perantau-perantau yang ada di sini sayang dengan orang kampung. Anak-anak muda yang disekolahkan tinggi-tinggi itu malas lagi mengabdi kepada kampungnya. Sampai satu hari adalah anak muda yang baru pulang dari luar negeri. Ini kejadian, ini fakta. Tiba-tiba dilihatnya kampungnya sudah subur. Panennya sudah 2 kali setahun. Yang dia bingung adalah dulu di kampungnya ini kering sekali. Tapi sekarang pengairan begitu bagus. Ditanya kepada ketua nagarinya tidak paham entah dari mana datangnya air. Yang dia tahu cuma ada danau dari balik bukit yang kemudian mengalir ke kampung kita ini. Tapi dia tidak tahu siapa yang membuat air danau itu mengalir ke kampung ini. Ternyata pekerjaan seorang nenek usia 63 tahun yang setiap usai sholat subuh dia berzikir lalu sarapan pagi, tidak minta dana dari perantau, tidak mengharapkan dana dari kepala desa, dari ketua dan kepala nagari. Dia cuma bermodalkan cangkul dan punya niat ingin mensejahterakan orang-orang di kampungnya, di nagarinya. Dia tidak pernah bisa mengira apakah dia mampu membelah bukit dengan cangkulnya dan tulangnya yang rentak ini. Tapi itu dia lakukan semata-mata khairun nasi anfa'uhum linnas. Dia cuma ingin memberikan manfaat kepada orang sekitar. Dia tidak pampang fotonya, sayalah yang telah bekerja untuk kampung ini, tidak. Dia tidak pasang spanduk untuk pilih saya supaya saya mencangkul ini, tidak. Dia sembunyikan amal solehnya. Dia sembunyikan kebaikannya. Setiap pagi habis subuh ketika pemuda belum pada bangun, dia sudah mencangkul. Usai mencangkul untuk kepentingan orang banyak, baru dia cangkul sawahnya sendiri. Menanam di sawahnya sendiri. Begitu hari demi hari, begitu yang dilakukan tahun demi tahun, sampai kemudian dia berhasil membelah bukit. Saya tidak tahu setinggi apa dan selebar apa. Tapi di zaman Bapak Soeharto dulu, dia termasuk yang mendapatkan penghargaan itu. Nenek yang usia 70 tahun itu.
Dari mana itu bisa terjadi? Satu niatnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana caranya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia. Mudah-mudahan setelah kaji pada malam hari ini, penduduk Sonsang bekerja sama untuk memberikan manfaat sebaik-baiknya bagi lingkungannya. Saya tadi ketika ambil video melihat ada burung putih bango, yaitu ya bango. Siapa yang pernah melihat bango tidur sampai siang nggak bangun-bangun? Pernah melihat bango kesiangan? Atau nggak usah bango, ayam. Ya, saya di depan rumah saya ada ayam. Setiap hari kalau saya pergi sholat subuh atau pulang sholat subuh, dia sudah bangun duluan. Walau kadang-kadang saya telat subuh, ayam tidak pernah. Kenapa? Itu bangau terbang di pagi hari sebelum jam 9 dan kembali sore hari sebelum jam 6. Setiap hari itu menjadi tradisi. Saya lihat berkumpul di atas bukit sebelah sana tadi. Itu seakan-akan itu menjadi tempatnya. Daerah apa itu namanya? Tabi. Bagi saya memahami ayat ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ketika dikaitkan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi yang petang. Tasbihnya burung-burung bangau di pagi hari dari Tabi, entah kemana dia terbang. Ada yang tahu kemana dia terbang? Tidak ada yang tahu. Dia pergi sebelum jam 9, sebelum matahari pukul 10. Dia begitu cara dia bertasbih. Wa tayru saffatin. Ya. Dan burung-burung yang berterbangan itu bersaf-saf sebetulnya sedang bertasbih. Jadi saya sedang menyaksikan bahwa mereka itu bertasbih di waktu pagi dan petang dalam bentuk mencari nafkah, kemudian kembali pada waktunya. Mudah-mudahan jangan sampai tabi itu dirusak sehingga bango itu pergi. Kalau bango itu pergi dari tabi, tidak ada lagi yang bertasbih di situ dan akan menjadi celaka penduduk negeri ini. Percaya atau tidak? Selama hewan-hewan senang tinggal di Sonsang, selama ikan-ikan di kolam dijaga, semua itu sholat, semua bertasbih, walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tapi kamu tidak tahu bagaimana cara hewan-hewan itu bertasbih. Jadi pesan saya, jangan sampai dirusak itu alam tabi itu. Jangan sampai dirusak itu ikan-ikan itu. Dan jangan sembarang tebang pohon di atas bukit itu. Hanya karena uang. Nanti Allah akan hancurkan negeri ini. Tidak ada lagi keberkahan pada negeri ini. Jadi alam ini mendatangkan keberkahan dari langit atau mendatangkan keberkahan dari bumi tergantung penduduknya. Berimankah, bertakwakah? Kalau tidak beriman, tidak bertakwa, maka kegersanganlah yang akan menimpa negeri ini. Naudzubillah min dzalik. Jadi saya kembali lagi ke air hujan. Kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan dimakan oleh binatang ternak. Jadi hujan ini itu akan menurunkan kualitas yang terbaik untuk negeri ini. Itu danau, dibuat saja danau, tidak usah ada ikannya. Kalau satu hari ingin tahu, jadi misalnya danau itu kering satu hari, ya kemudian tidak ada lagi ikan di situ, mati. Setelah itu turun hujan, dan tidak ada yang pernah memberi ikan lagi di situ. Kira-kira akan ada ikan nggak di situ? Ada. Dari mana datangnya kira-kira? Karena setiap tetesan air hujan itu membawa
unsur-unsur kimiawi yang dibutuhkan oleh tanah kering. Jadi bukan cuma air yang turun di situ. Ada banyak zat-zat yang dibutuhkan oleh pohon dan tanah yang tadinya kering kerontang kemudian menjadi hijau. Penduduk di Sonsang senantiasalah ruku dan sujud kepada Allah. Jauhkan maksiat dari kampung ini. Memang masalah terbesar di pariwisata nantinya adalah kalau kurang daya tarik maksiat, kurang pengunjung. Semakin banyak maksiat, banyak pengunjung. Uangnya banyak, tapi musibahnya juga banyak. Tapi kalau hanya wisata religi, saya senang tadi lihat orang yang mau ke danau harus berhijab, gitu ya. Jadi danau itu tidak jadi tempat pacaran. Biasanya kalau ada tempat-tempat yang bagus, itu di Jakarta dekat rumah saya itu ada namanya Banjir Kanal Timur. Ya Allah, ini orang nggak mikir ya. Itu akhirnya kalau malam minggu pada pacaran semua di situ, pusing juga kita mengusirnya. Ini terutama anak muda ini, kalau ada tempat bagus sedikit langsung dijadikan sebagai tempat bermaksiat. Kalau itu kita biarkan, maka nanti akan datang musibah ke negeri ini. Nah karenanya supaya negeri ini selalu dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga dan mari kita tingkatkan kualitasnya. Apa yang harus dilakukan oleh penduduk negeri ini? Orang berpariwisata itu tujuannya satu, yang penting ada rasa aman di tempat ini. Ya. Yang kedua, aman maksudnya ketika berbelanja tidak dibohongi, harganya tidak dilebih-lebihkan. Dia merasa aman kalau parkir motor tidak ada yang mencuri. Dia parkir mobilnya tidak ada yang merusaknya, menggoresnya. Berarti yang harus diciptakan yang pertama kali jika ingin banyak orang datang ke sini adalah rasa aman. Siap? Jadi semua penduduk di negeri ini harus memberikan rasa aman kepada setiap tamu yang datang. Yang kedua, sebelum saya yang kedua, yang bisa memberikan rasa aman hanyalah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman itu orang yang merasa aman dengan imannya. Orang-orang beriman itu biasanya jujur. Jujur dalam berdagang, jujur dalam melayani, jujur dalam senyum, jujur dalam bersikap. Kalau itu yang terjadi di penduduk Sonsang ini, insya Allah nanti akan berduyun-duyun orang datang ke sini. Lama-lama nanti sekolah yang datang rekreasi ke sini. Atau lama-lama nanti universitas datang melakukan penelitian di sini. Ada satu daerah saya nggak ingin sebutkan, tapi ini di Bali kejadiannya. Ini kejadian di Bali. Pemerintah setempat bilang, setiap kecamatan, setiap kabupaten harus membuat daerah pariwisata. Nah yang bingung adalah kabupaten yang tidak dekat pantai, jauh dari pantai, bingunglah dia. Ingin bikin wisata apa di sini? Karena orang datang ke Bali kan biasanya mau lihat pantai. Kalau orang datang ke Sonsang mau lihat apa? Halo? Mau lihat apa kira-kira? Berarti harus definitif nih. Apa yang membuat orang tertarik datang ke Sonsang? Itu yang harus kita jaga. Wah, saya cerita di Bali dulu. Bupatinya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Wah, dibuatlah wisata religi. Ini bupati cerita sama saya setelah dia bertobat karena pernah salah membuat wisata religi. Jadi jangan sembarang religi pula, nanti kemusyrikan yang dibuat atau maksiat yang dibuat. Katanya menurut satu penelitian dulu di sini ada wali pitu yang datang. Jadi kalau ke Bali nanti kan ada wisata namanya wisata kunjungan ke makam-makam wali pitu. Walaupun sejarahnya nggak jelas itu. Katanya ada peneliti dari Surabaya datang ke kuburan di sini, katanya salah satu kuburan di sini kuburan wali pitu, tapi tidak tahu ya kuburan yang mana. Wah, akhirnya dibuatlah rumah di atas sembarang kuburan itu.
Dan supaya kuburannya menjadi angker, dibelilah patung kuda yang ada kayak Pangeran Diponegoro naik kuda pakai sorban. Itu kuburan belum jadi, sudah datang orang ke situ menyembah-nyembah kuburan. Ini menurut cerita, kuburannya belum selesai, ya, sedang dibuat atapnya di atas, dan tukang atap masih bekerja di atas. Sudah ada datang orang masuk, wali, saya minta rezeki. Yang di atas gangguin, iya. Dia merasa saat itu dapat wangsit. Kemudian dia keluar meninggalkan semua uangnya dan dia merasa bangga. Dia bilang, seandainya saya sudah kenal Ustadz pada saat itu, mungkin saya ganti namanya di sini kuburan Wali Bakhtiar. Saya belum kenal Ustadz, jadi namanya Habib X gitu. Supaya suasana wisata religi ini semakin hebat, dia bekerja sama dengan seorang dukun di situ. Caranya bagaimana? Agar orang-orang bisa bawa pulang air keramat. Apa yang dia lakukan? Ambillah selang kecil dari kamar mandi pedanda. Pedanda itu dukun. Selang kecil kemudian dimasukkan ke dalam pohon kayu, ya, dibor tak bagaimana, ditutupi dengan kulit pohon, sehingga nanti ada air menetes dari ranting pohon setiap saat. Dan ini kata pedanda, ini air berkah gitu kan. Jadi setiap orang mengantri ambil air itu. Sekarang sudah terlanjur tempat itu menjadi tempat rekreasi. Untuk parkir setiap hari, parkir saja itu 7-17 juta. Belum lagi hasil dari berjualan air kemasan. Belum lagi jualan rokok. Belum lagi jualan makanan. Jadi sudah terlanjur, sudah ada penghasilan di sini. Tapi bupati akhirnya menyesal. Ustadz, gimana cara saya harus merubah ini? Boleh gak kalau saya bikin dari wali pitu menjadi wali soleh? Saya bikin 2 wali lagi. Orang ini memang gampang dibodoh-bodohi. Tapi saya ingin katakan bahwa sebetulnya mudah mendatangkan uang lewat pariwisata itu, mudah. Tinggal jaga keimanan dan jaga ketakwaan. Coba lihat. Orang berpariwisata datang ke sini itu kan semi bodoh. Coba dia datang ke sini bawa ongkos sendiri. Melihat ikan, kasih makan ikan, dia juga yang beli sendiri. Ikannya untuk siapa? Untuk kita. Keuntungan jual pakan ikan untuk siapa? Untuk kita. Dia pulang bawa ikan atau tidak? Kalau mau dibikin bodoh sekali lagi bisa. Bikin memancing. Ya, berhasil memancing, nanti ikannya ditimbang. Boleh bawa pulang hasil ikannya, asal beli ikannya ini lagi. Dan harganya lebih tinggi dari pasar, dan dia mau bayar itu. Halal nggak? Halal. Banyak dilakukan itu di mana-mana. Jadi banyak cara untuk dapatkan uang di sini sebetulnya. Karena orang kalau sudah bahagia hatinya di sini, banyak yang akan kita lakukan. Tapi ingat, jangan merusak lingkungan. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat yang membuat negeri ini hancur. Jangan lakukan ini, karena bisa membuat Sonsang ini hancur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini di dalam surah Al-A'raf ayat 97. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka? Siksaan kami akan datang kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur. Jangan merasa aman dari siksaan Allah. Tadi kan saya bilang, ini Sumatera Barat ini termasuk di cincin api ini. Musibah bisa datang ke negeri ini di waktu malam saat kita sedang tidur. Jadi kita tidak ada yang aman di sini. Yang aman di sini hanyalah yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain digambarkan, awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik di waktu duha, ketika mereka sedang bermain? Jadi kita nih kadang-kadang di waktu duha kan sedang kerja, tapi kerja kita sebetulnya menurut Allah waktu main-main. Dan bisa saja musibah itu datang pada waktu duha.
Jadi apa yang harus dilakukan supaya negeri Sonsang ini menjadi negeri yang diturunkan berkah? Waktu duha, apa yang harus kita lakukan? Sholat duha. Wah, betapa indahnya kalau seluruh penduduk Sonsang atau mayoritasnya setiap waktu duha kemudian sholat duha di rumah atau mau sholat duha di masjid. Ini negeri. Belum lagi danau, melihat orang sholat duha saja di sini orang sudah senang. Itu sudah jadi pariwisata sendiri, walaupun tujuan kita bukan untuk dilihat oleh orang lain. Kalau ingin negeri ini bebas dari ancaman, di malam hari harus ada yang bangun malam, ruku dan sujud. Di malam hari harus ada yang berzikir. Di malam hari harus ada yang banyak baca Quran. Di malam hari harus ada banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah negeri ini aman dari berbagai macam bencana dan musibah. Di waktu duha, di negeri ini harus banyak orang yang sholat duha. Di waktu duha, di negeri ini harus banyak orang berbagi sedekah pada tetangga. Di waktu duha, di tempat ini harus banyak orang bekerja. Setelah pekerjaan untuk keluarganya selesai, berbagilah untuk kepentingan orang lain. Kalau itu yang terjadi di kampung ini, insya Allah tidak ada bencana. Tapi kalau malamnya tidur, apa kebiasaan buruk orang Sonsang kalau malam hari? Ada nggak yang suka berjudi? Ada nggak yang suka nongkrong-nongkrong atau duduk-duduk di lapau kemudian main kartu? Ada nggak? Ada nggak yang malam-malam suka mabuk-mabuk di sini? Ada nggak yang anak-anak malam kemudian gadis-gadis tidak pulang atau pulangnya tengah malam berpacaran dibiarkan sama orang tuanya? Kalau itu terjadi di malam hari akan ada bencana di sini. Thailand dulu berbondong-bondong orang dunia datang ke Bangkok untuk berzina. Memang devisa tinggi sekali. Sekarang kapok Thailand. Karena biaya untuk mengobati penyakit sosial, biaya untuk mengobati penyakit HIV itu jauh lebih besar daripada devisa pariwisata. Sekali lagi, yang mendatangkan pariwisata di sini semakin hebat adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau beriman dan bertakwa. Beriman di dalam malam hari dan bertakwa juga di siang harinya. Saya bacakan ayat lain. Penyebab nanti yang membuat Sonsang bisa hancur kalau di sini penduduknya sudah berlaku zalim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan karena mereka berbuat zalim. Dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Ada waktunya. Banyak negeri-negeri yang zalim itu seakan-akan pariwisata datang semua. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal kehancurannya. Ada saatnya. Saya cerita tadi Thailand. Tetapi kezaliman yang tertinggi itu adalah musyrik. 7 dosa besar itu diantaranya adalah berzina, bersaksi palsu, berjudi, minuman keras, pembunuhan. Pariwisata banyak perzinahan dan biasanya banyak pembunuhan terhadap bayi-bayi di dalam rahim. Aborsi. Kalau sudah banyak kezaliman di satu negeri, misalnya orang kayanya, penguasanya hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan kenikmatan tersendiri, tidak mau berbagi kepada yang miskin. Orang-orang kaya memberikan gaji yang sangat sedikit kepada orang-orang miskin. Kalau itu terjadi, tunggu tanggal kehancurannya. Allah akan menghancurkan satu negeri kalau mereka sudah berbuat zalim. Jadi harus seperti apa? Yang kaya. Anda dibilang kaya itu bukan karena banyak hartanya. Ada orang kaya terhina, ada orang kaya terpuji. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Karena ada orang kaya dikasih kaya oleh Allah tapi hina dia. Namun ada orang kaya dia terpuji. Dengan apa orang kaya itu terpuji?
Karena suka berbagi, suka memberi. Misalnya, saya punya teman, dia mu'allaf di Bali. Ini cerita baik di Bali. Setiap Jumat, dia memberikan makan 300 paket makanan usai sholat Jumat, pindah-pindah masjid. Padahal dia mu'allaf. Dia tidak bisa mengerjakan banyak kebaikan kecuali dia seorang pengusaha catering, ingin cateringnya berkah, maka setiap Jumat dia memberikan makanan 300 paket. Dan itu dia libur kerja setiap hari Jumat. Dan setiap orang pulang dari sholat Jumat dikasih makan. Makannya tidak mahal, hanya Rp7.000 per bungkus. Dia telepon saya, Ustadz, nih saya bingung nih. Bingung kenapa? Ini saya dapat Camry nih. Padahal sedekah saya belum secukup harga Camry. Allah itu bayarnya cepat. Camry ini apa ya? Saya juga gak paham. Ngomong Camry di kampung Songsan ini. Camry itu ini semacam apa ya? Kan ada buah kecil itu dipukul dulu sampai pecah, ada isinya itu. Kemiri itu ya, salah. Maaf saya bercanda. Saya ingin ceritakan kebaikan dia. Belum selesai dia memberikan sedekah, itu salah satu rekeningnya itu dapat itu. Dia telepon lagi saya. Sehingga dia tidak pernah berhenti untuk melakukan itu sampai sekarang. Akhirnya saya contoh di Jakarta. Setiap hari Jumat kita juga bikin paket itu. Benar, tidak pernah habis, selalu saja ada. Bahkan sekarang kita bikin di setiap Ramadan. Setiap Ramadan kita bikin takjil. Itu untuk tahun ini katanya kemarin totalnya dari 1 bulan hampir 50.000 paket. Selama Ramadan. Dan memang orang yang diberkahi itu, kata Rasulullah dalam hadisnya, makanan 1 orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Dan begitulah kelipatan seterusnya. Satu hari Rasulullah dicurhatkan oleh penduduk satu kampung. Ya Rasulullah, kampung kita ini sekarang sulit sekali makanan. Kata Rasul, jangan-jangan kalian makannya sendiri-sendiri ya. Coba makan itu bersama-sama. Ini sebetulnya mukjizat yang Rasul tawarkan kalau ingin membuat makanan sedikit menjadi banyak. Itu rahasianya. Jadi kalau ingin membuat makanan sedikit menjadi banyak, rahasianya jangan makan. Saya berjalan sama anak saya, kemudian saya lihat kucing. Kucing itu kalau dapat ikan, makan bersama atau sendiri? Kemana dia lari kucing itu kalau dapat kepala ikan? Nah, kalau ada manusia seperti itu namanya manusia. Ada cat woman, ada cat man. Jadi tipe orang seperti itu, kalau punya makanan betul-betul dimakan sendiri. Kalau ingin kampung ini diberkahi dan banyak orang datangin pariwisata ke sini, jangan segan-segan memberi makan. Dan ciri khas seorang muslim adalah memberikan makan kepada orang yang dikenal dan memberi makan kepada orang yang tidak dikenal. Itu ciri seorang muslim. Dan kalau itu yang sudah terjadi, siapapun yang datang ke Songsang tidak akan kelaparan. Kalau itu yang terjadi, tunggu tanggal mainnya. Malaikat-malaikat rahmat akan turun ke sini. Dan negeri ini akan menjadi negeri yang berlimpah barokah. Siap memberi makan kepada orang dikenal dan tidak dikenal? Siap berbagi makanan kepada saudara-saudara? Kita jaga kampung kita ini. Dan kalau itu yang terjadi, insya Allah. Saya pernah diajak oleh Bupati Batu Sangkar kalau tidak salah ke kampung Quran. Satu-satunya nagari yang namanya Minangkabau. Nagari Minangkabau itu di Batu Sangkar kalau tidak salah. Itu kampung. Tidak bisa juga saya bilang tidak ada maksiat. Tetapi kepala nagari tidak mendapatkan catatan. Narkoba tidak ada, free sex, seks bebas tidak ada. Perselingkuhan juga tidak ada. Apalagi penyakit-penyakit sosial itu tidak ada. Usut punya usut, ditelusuri kenapa nagari Minangkabau ini bebas dari PMS ya. PSM atau apa sih namanya? Penyakit sosial masyarakat itu.
Karena kampung itu sudah menjadikan kampungnya sebagai kampung Quran. Ini negeri, kalau Quran dihidupkan, ya misalnya anak-anak negeri sini boleh pengajian TPA-nya menghafalnya di samping kolam ikan di situ. Itu kalau anak mengaji. Ini kejadian di pesantren saya. Di pesantren di Medan Mendung itu, sebelum itu jadi pesantren, ada pohon durian. Pohon durian itu mungkin usianya sudah lebih 10 tahun, tidak pernah berbuah. Selain memang tanahnya jelek, mungkin bibitnya juga tidak bagus. Tapi ada yang aneh satu hari. Setelah itu menjadi pesantren tahfidzul Quran, tiba-tiba itu berbuah. Seumur-umur tidak pernah berbuah itu pohon durian itu. Seandainya anak-anak di Sonsang sini kemudian belajar menghafal Quran di samping kolam ikan, itu langsung hamil semua ikan di situ. Kok hamil ya? Apa dong saya sebutnya ikan itu? Kan sebelum bertelur bunting dulu kalau bahasa Jawanya. Dan insya Allah akan hilang kejahatan-kejahatan di negeri ini. Sebab kalau di sini dibanyakkan membaca Al-Quran, bisa dibayangkan kalau dibudayakan sholat duha. Awalnya tidak apa-apalah sholat duha berjamaah, bukan juga bid'ah, hanya untuk menyemarakkan sholat duha bersama untuk mendatangkan berkah. Sesekali boleh, jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan bisa jadi bid'ah nanti. Sekali-kali pengumuman dari kepala negeri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada seluruh penduduk desa di Sonsang ini Nagari ya? Jorong. Kepada seluruh penduduk Jorong Sonsang untuk mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Besok di waktu duha kita sholat duha bersama, boleh. Lalu kemudian kita berdoa, tapi tidak usah sering-sering. Nanti jadi bid'ah. Lakukan sendiri-sendiri, insya Allah itu akan jadi keberkahannya sendiri. Dan anak-anak di sini kemudian datangkan guru-guru yang terbaik. Kalau perlu satu hari buat di situ festival anak soleh di sekitar kolam situ. Buat kegiatan-kegiatan bagaimana sawah ini kemudian menjadi tempat bermain bagi mereka. Insya Allah malaikat-malaikat rahmat akan datang ke sini dan tidak akan ada orang miskin di sini insya Allah. Nanti akan ada wisata kuliner halal, halalan thayyiban misalnya di sini. Setiap orang bisa menampilkan makanan terbaiknya dan saya chef terbaik, khususnya masak air. Saya paling profesional. Saya tidak pernah masak air basi, tidak pernah, dan tidak pernah masak air sampai hangus. Ya iyalah, mana ada air hangus. Masya Allah, mudah-mudahan kebaikan senantiasa melimpah di Jorong Sonsang. Satu lagi saya ingin tambahkan, ya. Ini kata kunci penting kalau ingin di Sonsang ini, Jorong ini akan banyak kebaikan di sini. Semua harus bermula menjadi tangan di atas. Jangan bermula dari tangan, jangan. Enggak usah berharap banyak sama perantau. Perantau itu miskin-miskin sebetulnya. Cuma kalau pulang bergaya saja seakan-akan punya ini punya itu. Padahal biasa saja hidupnya juga di sana. Tapi nggak apa-apa, puji yang banyak supaya keluar hadiahnya yang banyak keluar di sini. Puji-puji saja supaya hadiahnya banyak di sini, walaupun dia pulang pusing lagi nanti dari mana uangnya. Maksud saya begini, rezeki yang akan kita datangkan, saya mau ajarkan ilmu bagaimana supaya langit rahmat tembus dari sini, dari Jorong Songsan ini tembus sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu saya ajarkan sebetulnya buat para kiai. Bagaimana supaya pesantrennya itu tidak mati dan tidak pernah menjadi bangkai, dan supaya pesantrennya tetap memberikan beasiswa gratis. Saya bilang kiai harus mampu menembus langit rahmat dari pesantrennya. Tapi kira-kira kalau saya kasih ilmunya di sini sanggup nggak menerimanya, Pak ya? Nah, insya Allah tidak. Semua yang saya ajarkan tadi sebetulnya itu sudah ilmunya. Ilmu menembus langit
supaya turun rahmat ke sini. Yang saya sebutkan dari awal sampai tadi, sampai sekarang, itulah ilmunya. Itu ilmu praktisnya semua. Kalau itu yang kita kerjakan, insya Allah turun semua. Tinggal satu lagi. Setiap kita harus berusaha menjadi tangan di atas. Setiap kita. Ketika setiap kita berorientasi memberi, seperti seorang ibu, hanya memberi, tak harap kembali, bagai menyinari dunia. Kalau itu yang menjadi jiwa kita, setiap orang menjadi ibu di Sonsang ini, percayalah, berapapun yang kita infakkan di jalan Allah itu kembalinya pasti besar. Tidak ada ceritanya orang yang bersedekah itu miskin. Justru orang yang pelit itu yang susah hidupnya. Walaupun kaya raya, walaupun banyak uangnya, walaupun mewah mobilnya, walaupun bagus rumahnya, kalau dia pelit, bahasa Minangnya apa pelit? Apa? Kece. Apa? Ceke. Apa itu ceke? Apa itu pelit? Hanya memikirkan perutnya sendiri, hanya memikirkan anaknya sendiri, hanya memikirkan keluarganya sendiri. Ini barangkali kalau ibaratnya Sumando Lapiak Buruk itu. Ya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Naudzubillah. Jadi semua siap memberikan yang terbaik buat kampungnya? Siap, insya Allah nanti pot bunganya dirawat. Ya, kalau perlu nanti ada bunga-bunga setiap di depan rumah ini atau sepanjang jalan itu kita coba buat boulevard. Entah pohon apa sehingga masuk ke sini tuh merasakan. Pasti nanti orang Jakarta sebelum sampai ke Sonsang rasanya belum sampai ke Agam. Itu terjadi di Bantaeng. Di Makassar, dulu kan orang kalau pulang dari Jawa ke Makassar itu paling cuma sampai di Makassar di ujung pandang. Sekarang mereka sampai ke Bantaeng. Prof Nurdin merubah kampung yang tadinya banjir diolah sedemikian rupa dengan teknologi yang baik, dengan disiplin yang baik. Sekarang orang Makassar yang wisatanya ke Bantaeng. Jadi wisata kedua. Karena tidak korupsi dan didukung oleh masyarakatnya. Masyarakatnya sampai dilatih. Kalau sampai terjadi kecelakaan di jalan raya, masyarakat sudah mengerti bagaimana dalam tempo 3 menit semua bisa mengurus P3K. Dan datanglah kemudian ambulans, karena semua masyarakat mengerti kalau terjadi kecelakaan tahu nomor telepon yang mana harus dihubungi. Dan masyarakat sudah diajari bagaimana memberikan keamanan bagi kampungnya sendiri. Suara apa yang ditimbulkan kalau tiba-tiba ada yang aneh di kampung ini, sehingga pancilok itu takut datang ke sana. Dan sekarang orang-orang Bantaeng itu bangga kalau pulang kampung. Insya Allah setelah ini para perantau-perantau Jurong Songsan ini bangga kalau pulang kampung. Karena orang kampung di Jurong ini kepada perantau bukanlah antara pemberi dengan penerima. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Jurong Songsang sekarang adalah kalau orang perantau pulang belajar dari Songsang kemudian membuat sesuatu yang baru di luar. Karena orang di Songsang sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Semoga nasihat-nasihat tadi direkam dengan baik, dilaksanakan dengan baik dari hal-hal yang sederhana saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.